Bagaimana semua kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semua. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu sehingga pembelajaran kita dapat bernilai ibadah. Saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Baik, selanjutnya Ibu akan membaca kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Mirna, Nurul Istiqomah, hadir. Nurul Mutmainnah, hadir. Andi Nurahmi, Nurrahma. Alhamdulillah semua hadir ya dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, jadi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan bakteri. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya sama kalian semua, apa kalian pernah mendengar kata bakteri sebelumnya di luar sana? Pernah ya? Pernah. Nah, apa kalian pernah melihat secara langsung bagaimana sih bentuk dari bakteri tersebut? Ada yang pernah lihat sebelumnya? Belum ada ya. Jadi memang bakteri sendiri itu dia termasuk makhluk hidup mikro atau makhluk hidup yang memang ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan kita. Nah, sehingga bakteri sendiri itu dapat dilihat dengan menggunakan alat yang namanya mikroskop. Nah, baik, jadi kira-kira apa sih manfaat dari kita mempelajari bakteri ini? Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama tentu saja agar kita bisa menambah rasa kagum kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta segala apapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, supaya kita dapat mengetahui bahwa kita tidak hanya hidup sendiri di muka bumi ini, melainkan kita juga hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mampu menguraikan jenis-jenis, cara hidup dan reproduksi bakteri. Kemudian yang kedua, membedakan setiap bentuk-bentuk bakteri, dan yang ketiga, menggambar struktur bakteri. Kemudian yang terakhir, siswa melalui menggambar, siswa diharapkan mampu memberikan penunjukan pada bagian-bagian struktur bakteri dan menyampaikan peran bakteri dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bakteri dengan cara mengerjakan LKPD. Nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Setelah itu kalian mendengarkan Ibu menjelaskan, baru kalian mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok, kalian berdiskusi dan lanjut presentasi. Nah, baik, jadi Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Dengarkan namanya baik-baik, kalau perlu kalian juga mencatat nama teman kelompok kalian. Kelompok 1, Mirna, Nurul Istiqomah, Rika Nadawati. Kelompok 2, Nurrahma, Nur Afia, Nur Indah. Kelompok 3, Amelia Ardana Jaya, Risna Amir, Wiranti.
Nah, itu tadi nama-nama kelompoknya. Ibu akan menjelaskan sedikit terkait materi kita tentang bakteri. Nah, di mana bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran intisel. Nah, organisme ini termasuk dalam organisme yang berukuran sangat kecil, di mana diameternya sekitar 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Nah, walaupun bakteri ini termasuk dalam ukuran yang sangat kecil, tetapi dia juga memiliki ciri-ciri yang sangat kompleks loh. Secara umum, bakteri sendiri itu tidak berklorofil, dan cara berkembang biaknya mereka secara vegetatif. Nah, bakteri juga bergerak rata-rata menggunakan flagella sebagai alat geraknya. Nah, kalian juga perlu mengetahui bahwa bakteri sendiri mampu bertahan hidup dalam keadaan kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, yaitu dengan kemampuan membentuk endospora yang berfungsi untuk melindungi diri dari kondisi panas dan gangguan alam yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya itu terkait dengan jenis bakteri. Jenis bakteri sendiri ini dibagi ke dalam 5 kelompok utama. Yang pertama itu ada Protobacteria, kemudian ada bakteri gram positif, kemudian ada Spirochaeta, ada Cyanobacteria, dan yang terakhir ada Chlamydia. Nah, terkait dengan bentuk bakteri sendiri itu juga dibagi atas beberapa. Di antaranya yaitu ada yang berbentuk bulat atau yang biasa disebut dengan fokus, kemudian ada yang berbentuk batang yang biasa disebut dengan basil, dan ada yang berbentuk spiral. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian sebagai bahan diskusi dan bahan presentasinya. Baik, sekarang Ibu akan mempersilahkan kepada masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk naik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Ibu persilahkan kepada perwakilan kelompok 1, Mirna, silakan. Ya, nah itu tadi presentasi dari kelompok 1 dari saudari Mirna. Bagus sekali ya hasil presentasinya. Nah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi dari presentasi temannya tadi. Silakan. Ya, saudari Nurinda. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Saya persilahkan kepada kelompok 1 yaitu Mirna dan teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari temannya tadi, yaitu terkait dengan apa yang dimaksud dengan bakteri apatogen dan bagaimana contohnya. Silakan. Ya, sudah dijawab ya sama temannya. Sangat bagus jawaban dari kelompok 1. Nah, memang benar ya bahwa bakteri apatogen itu kebalikan dari bakteri patogen, di mana bakteri patogen sendiri yaitu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, sedangkan kalau bakteri apatogen itu dia tidak dapat menyebabkan penyakit karena tidak memiliki sifat yang dapat merusak sel makhluk hidup lainnya. Nah, bakteri apatogen sendiri itu contohnya seperti Lactobacillus, di mana Lactobacillus ini terdapat pada susu dan produk olahannya yaitu keju dan yogurt. Nah, itu tadi jawaban dari temannya dan dari Ibu sedikitnya. Bagaimana dari temannya yang bertanya tadi, sudah dipahami? Alhamdulillah. Jadi itu tadi pembahasan terkait materi bakteri. Nah,
sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kalau kita menyimpulkan apa-apa saja tadi yang sudah kita bahas pada pembelajaran. Nah, Ibu persilahkan kepada anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ibu mulai dari Nur Afia, ya, silakan. Ya, bagus sekali ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya Ibu persilahkan kepada Nur Indah, ya, silakan. Ya, beri tepuk tangan lagi. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Ya, benar ya bahwa bakteri itu dari awal Ibu sudah bilang bahwa bentuknya itu ada yang batang atau basil, kemudian ada fokus atau bulat, dan ada yang spiral. Nah, sampai sini materi hari ini cukup dipahami kan? Alhamdulillah kalau gitu sudah dipahami ya. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya Ibu harap kalian lebih banyak membaca buku dan mencari artikel tentang materi bakteri, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Bagaimana cirinya dan bagaimana perbedaan dari keduanya. Baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Ya, saya kira pertemuan kita cukup sampai hari ini, cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.